Halo, kami dari kelas 11-9, kami akan mengumpulkan tugas kelompok yang berjudul Cyber Security. Saya Kelin Valerina Baban. Saya Stefani Purba. Saya Patricia Semanja. Era digital memungkinkan masyarakat merasakan kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak terkecuali di dunia bisnis, transaksi online sudah jadi hal yang lumrah dan hampir semua orang melakukannya. Namun hal ini juga dibarengi oleh ancaman siber yang berpotensi merugikan pengguna. Risiko seperti pencurian data, akses ke informasi sensitif hingga pergerakan data-data penting harus diperhatikan setiap pebisnis untuk menjamin keamanan data pelanggannya. Keberadaan e-payment pada sistem transaksi pembayaran digital yang saat ini jadi tren bukanlah pengecualian, bahkan seharusnya menjadi perhatian utama bagi pebisnis. Risiko kebocoran data serta penggelapan saldo rekening digital cukup untuk menjadi ancaman besar. Disinilah cyber security menjadi penting untuk diterapkan di seluruh sistem transaksi online. Cyber security adalah tindakan perlindungan perangkat, jaringan, program, dan data dari ancaman serangan cyber serta akses ilegal. Dengan cyber security, risiko kehilangan saldo dan data pribadi pengguna dapat diminimalkan. Apa saja yang dimaksud dengan cyber security dan apa saja ancaman yang muncul dari serangan tersebut? Sistem cyber security pada dasarnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Network security yang merupakan sistem keamanan yang melindungi lalu lintas data di tengah pengguna yang semakin banyak melalui peningkatan keamanan jaringan. Keberadaan network security dianggap efektif untuk melindungi aset perusahaan serta menjaga jaringan lalu lintas tetap terjaga. Beberapa metode untuk mengaktifkan network security antara lain memasang antivirus, firewall, hingga enkripsi data. Yang kedua yaitu cloud security. Layanan berbasis cloud saat ini sudah banyak dimanfaatkan penggunanya untuk menyimpan data-data penting. Namun sayangnya sistem komputasi awan ini masih rentan mendapat serangan dari peretas sehingga kini kampanye keamanan cloud menjadi gencar. Ancaman cloud security biasanya diantisipasi dengan memasang firewall, two factors, serta enkripsi data. Yang ketiga, application security. Pebisnis saat ini tidak hanya mengandalkan website sebagai sarana berkomunikasi. Yang ketiga yaitu application security. Pebisnis saat ini tidak hanya mengandalkan website sebagai sarana berkomunikasi dengan pelanggan, tetapi juga dengan aplikasi buatan sendiri. Aplikasi ini diharap mampu memudahkan pelanggan untuk mengakses serta mendapatkan informasi terbaru mengenai suatu produk. Inilah pentingnya application security untuk mencegah risiko pencurian data. Application security biasanya berupa untuk autentikasi baik biometrik maupun kartu identitas. 1. Cyber attack. Cyber attack biasanya merupakan serangan terhadap perusahaan atau kepentingan politik. Cyber attack kerap dilakukan dengan alasan menciptakan kerusuhan dan mencari keuntungan. Namun, bukan berarti cyber attack hanya bertujuan untuk mengadu domba. Beberapa korban tanpa disadari bahkan mengalami pencurian dan penyalahgunaan data. 2. Cybercrime merupakan jenis kejahatan yang meliputi transaksi ilegal, perusahaan sistem komputer serta manipulasi data. Motif utama cybercrime biasanya adalah materi. Meski begitu, ada sejumlah peretas yang memanfaatkan metode-metode kejahatan cyber dengan tujuan menimbulkan kekacauan. 3. Cyber terrorism. Serangan cyber yang terus-menerus terjadi sehingga menimbulkan ketakutan berlebihan serta menciptakan kepanikan massal dapat digolongkan sebagai cyber terrorism. Kemunculan cyber terrorism biasanya dimulai dengan pola serupa, yakni menyebarkan ketakutan hingga masyarakat merasa bingung dan panik terhadap langkah yang harus segera diambil. Apa saja contoh kasus cyber security? Ada banyak contoh kasus serangan cyber yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh kasus yang pernah atau masih sering terjadi. Yang pertama adalah serangan phishing. Serangan yang pertama ini merupakan sebuah taktik penyerangan untuk mengelabui pengguna internet. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi pribadi atau akses ke sistem mereka dengan cara mengirimkan email atau menyebarkan link yang terlihat seperti asli. Penyerangan biasanya mengaku sebagai salah satu perusahaan atau organisasi. Selain itu juga menyamar sebagai pihak yang terpercaya sehingga pengguna mudah terceroboh. Yang kedua adalah ransomware. Contoh berikutnya ini merupakan sebuah malware yang bisa mengeksekusikan semua file yang di sistem pengguna. Setelah file tersebut berubah, kemudian pelaku akan menuntut uang tebusan agar semua file tersebut dapat dideskripsi. Korban yang tidak membayar tebusan biasanya akan kehilangan akses ke semua file yang terkena
virus tersebut. Yang ketiga adalah serangan DDoS. DDoS atau kepanjangan Distributed Denial of Service merupakan serangan hacking. Cara kerjanya yaitu mengirimkan banyak permintaan koneksi ke server maupun website secara bersamaan. Serangan ini dapat menyebabkan server website menjadi terbebani dan tidak bisa diakses. DDoS merupakan serangan yang bisa merusak server atau website, bahkan bisa menyebabkan kerugian yang besar secara finansial bagi perusahaan maupun organisasi. Sejarah cyber security. Cyber security adalah hasil dari proses perkembangan komputasi dan internet sejak lama. Namun, dahulu orang-orang belum mengenal istilah cyber security. Berikut sejarah mengenai cyber security. 1970-an, keamanan cyber dimulai pada tahun 1970-an ketika peneliti Bob Thomas menciptakan program komputer bernama Scripper yang dapat bergerak di jaringan ARPANET. Jaringan ini ada di mana-mana. Ray Tomlinson, penemu email, membuat program Reaper yang menangkap dan menghapus Reaper adalah contoh pertama perangkat lunak antivirus dan program yang dapat mereplikasi sendiri sehingga ia disebut menjadikan worm komputer pertama. Tahun 1980-an lahirnya antivirus komersial. Tahun 1987 adalah tahun lahirnya antivirus komersial meskipun masih ada perdebatan soal ini. Andreas Luning dan Kai Fige merilis produk antivirus pertama mereka untuk Atari ST yang juga melihat rilis Ultimate Virus Killer pada tahun 1987. Lalu seorang bernama John McAfee mendirikan McAfee dan merilis VirusScan. Pada tahun 1990-an, dunia mulai online. Pada tahun ini, internet mulai tersedia untuk publik. Dengan adanya internet, banyak orang mulai memasukkan informasi pribadi mereka secara online. Organisasi kejahatan melihat potensi ini dan mulai mencuri data dari orang-orang dan pemerintah melalui web. Pada pertengahan 1990-an, ancaman keamanan network meningkat dan firewall serta program antivirus harus diproduksi secara massal untuk melindungi informasi pribadi di dalam internet. Jimmy, kami mau pulang.